Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fitri Septiana, NIM 1705520111 dari kelompok B1 Akuntansi Universitas Tikubang Semarang. Di sini saya akan mempresentasikan tentang taxable revenue atau penghasilan kena pajak, deductible expense, audit atas pajak penghasilan pasal 21, pasal 23, dan pasal 25, dan akan menjelaskan audit atas kewajiban pajak. Mari seksama saya akan menjelaskannya lebih detail. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang meminimalkan penghasilan kena pajak, di mana meminimalkan penghasilan kena pajak atau taxable revenue menyangkut strategi pengelolaan transaksi pendapatan agar tidak mengandung dampak perpajakan, baik final maupun tidak final. Dengan meminimalkan dampak ini pada pendapatan, maka pendapatan sebagai dasar pengenaan pajak akan menjadi lebih kecil dan secara otomatis juga mengurangi pajak terutang. Berikut adalah penghasilan yang bukan merupakan objek pajak berdasarkan pasal 4 ayat 3 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang pertama ada bantuan, sumbangan, dan hibah, di mana bantuan dan sumbangan ini termasuk zakat yang diterima oleh badan amil zakat atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan yang diterima oleh penerima zakat yang berhak atas sumbangan keagamaan yang bersifat wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia, yang diterima oleh lembaga keagamaan yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, dan yang diterima oleh penerimaan sumbangan yang berhak, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah. Dan harta hibah, yaitu yang diterima oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus 1 derajat, badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial termasuk yayasan, koperasi atau orang pribadi yang menjalankan usaha mikro dan kecil, yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan kepemilikan atau pengusaha di antara pihak-pihak yang bersangkutan. Kedua, ada warisan. Ketiga, ada harta. Harta ini termasuk setoran tunai yang diterima oleh badan sebagai pengganti saham atau sebagai pengganti penyertaan modal. Yang keempat, ada penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natural dan kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah. Yang kelima, ada pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa. Keenam, ada dividen atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas sebagai wajib pajak dalam negeri, koperasi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah. Dari pernyataan modal pada usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia dengan syarat yang pertama, dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan, dan bagi perseroan terbatas, badan usaha milik negara dan badan usaha milik daerah yang menerima dividen, kepemilikan saham pada badan yang memberikan dividen paling rendah 25% dari jumlah modal yang disetor.
Ketujuh, iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai. Yang kedelapan, ada penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan Menteri Keuangan. Yang kesembilan, ada bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk memegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif. Yang ke-10, penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal Ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia, dengan syarat badan pasangan usaha tersebut merupakan perusahaan mikro, kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor-sektor usaha yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan, dan saham yang tidak diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Yang ke-11, ada beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang ke-12, sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan atau bidang penelitian dan pengembangan yang telah terdaftar pada instansi yang membidanginya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan atau penelitian dan pengembangan dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Yang terakhir atau yang ke-13, bantuan atas santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial kepada wajib pajak tertentu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang memaksimalkan deductible expense, di mana memaksimalkan deductible expense ini memaksimalkan beban-beban yang diakui dalam perhitungan pajak atau deductible expense. Menyangkut strategi pengelolaan transaksi di mana setiap beban yang terjadi bisa diperhitungkan dalam penentuan besarnya pajak terutang. Dengan memaksimalkan beban-beban ini berarti akan memperbesar faktor pengurangan penghasilan. Dalam perhitungan pajak, intinya bagaimana mengelola transaksi beban agar seluruh beban yang terjadi dapat diidentifikasi sebagai beban untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan seperti yang diatur dalam pasal 6 Undang-Undang Pajak Penghasilan sebagai berikut. Besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan termasuk yang pertama, biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha. Antara lain, yang pertama ada biaya pembelian bahan, kedua biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Ketiga, bunga, sewa, dan royalti. Keempat, biaya perjalanan. Kelima, biaya pengolahan dan limbah. Keenam, premi asuransi. Ketujuh, biaya operasi, promosi dan penjualan. Kedelapan, biaya administrasi. Dan yang terakhir ada pajak kecuali pajak penghasilan. Kedua, ada penyusutan atas penghasilan. Kedua,
adanya penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi dan pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun. Ketiga, iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Keempat, kerugian karena penjualan atas pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan. Kelima, kerugian selisih kurs mata uang asing. Keenam, biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia. Ketujuh, biaya beasiswa, magang, dan pelatihan. Kedelapan, piutang yang menyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat yang pertama, telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial. Kedua, ada wajib pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat kepada Direktorat Jenderal Pajak dan telah diserahkan perkara penagihan kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara, atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang, pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus, atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utang telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu. Efisiensi pengelolaan kewajiban perpajakan dari sisi beban mengarahkan pengelolaan transaksi beban untuk memaksimalkan mungkin menjadikan beban tersebut masuk ke dalam kriteria beban fiskal. Kebijakan akuntansi perusahaan harus mengadopsi peraturan perpajakan agar transaksi beban tidak termasuk dalam daftar non-deductible expense. Daftar-daftar biaya komersial yang tidak diakui sebagai biaya fiskal atau non-deductible expense dan dasar hukumnya disajikan pada tabel 9.1. Nanti saya akan masukkan ke dalam presentasi ini tabel 9.1 tentang daftar non-deductible expense. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tax review. Tax review ini dilakukan untuk menelaah dan menilai bagaimana kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban perpajakannya. Hasil dari tax review ini dapat memberikan penjelasan tentang bagaimana tingkat ketaatan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Agar mampu memberikan gambaran yang komprehensif, tax review dilakukan terhadap seluruh kewajiban perpajakan yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan laporan keuangan dan SPT atau masa atau tahunan, seorang tax reviewer melakukan analisis untuk menentukan ketaatan perusahaan dalam menentukan kewajiban perpajakan secara garis besar. Kewajiban perpajakan untuk wajib pajak meliputi yang pertama, pemungutan dan pemotongan pajak, kedua, penghitungan pajak dengan benar, ketiga, penyetoran pajak tepat waktu, keempat, pelaporan pajak secara lengkap dan tepat waktu. Untuk memberikan hasil yang maksimal, tax review seharusnya dilakukan setiap pelaporan kewajiban perpajakan tersebut timbul, tidak hanya setiap akhir tahun. Beberapa manfaat yang diperoleh wajib pajak dari pelaksanaan tax review ini diantaranya
adalah sebagai berikut. Yang pertama, menghindari sanksi perpajakan. Secara umum, sanksi perpajakan dapat dikelompokkan menjadi dua besar, yaitu sanksi sebelum pemeriksaan atau sanksi dalam bertahun berjalan, dan sanksi perpajakan akibat pemeriksaan pajak. Sanksi perpajakan dalam tahun berjalan terdiri atas: yang pertama, sanksi perpajakan seperti denda keterlambatan pembayaran pasal 14 ayat 3 sebesar 2% per bulan maksimal 24 bulan dikalikan jumlah bulan yang telat atau terlambat dibayarkan. Kedua, ada denda keterlambatan pelaporan SPT masa pasal 7 dan keterlambatan pelaporan SPT tahunan. Ketiga, sanksi bunga penagihan pasal 19 ayat 1 sebesar 2% per bulan tanpa ada batas maksimal. Keempat, sanksi pada pasal 14 ayat 4 berupa denda 2% dari dikali dasar pengenaan pajak atau PPN akibat tidak terlambat atau salah membuat faktur pajak. Kelima atau yang terakhir, sanksi pasal 13 ayat 3 berupa kenaikan 50% akibat tidak menyampaikan SPT tahunan walaupun sudah diperingatkan dengan surat teguran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang hak dan kewajiban wajib pajak, di mana hak-hak wajib pajak ini berisikan: yang pertama, wajib pajak dapat memperpanjang jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 untuk paling lama 2 bulan dengan cara menyampaikan pemberitahuan secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak yang ketentuannya diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Pasal 3 ayat 4. Kedua, wajib pajak dengan kemauan sendiri dapat membetulkan surat pemberitahuan yang telah disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan. Pasal 8 ayat 1. Selanjutnya ada kewajiban wajib pajak. Yang pertama, setiap wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayahnya kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan wajib pajak, dan kepadanya diberikan nomor pokok pajak pasal 2 ayat 1. Dan yang kedua, setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang di wilayahnya kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan sebagai menjadi pengusaha kena pajak pasal 2 ayat 2. Yang ketiga, setiap wajib pajak wajib mengisi surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan jelas dalam bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatangani serta menyampaikan ke kantor Direktorat Jenderal Pajak tempat wajib pajak terdaftar atau dikukuhkan atau di tempat lain yang diterapkan oleh Direktur Jenderal Pajak pasal 3 ayat 1. Dan yang keempat, wajib pajak wajib mengisi dan menyampaikan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatanganinya pasal 4 ayat 1. Dan yang kelima,
Wajib pajak wajib membayar atau menyetor pajak yang terutang dengan menggunakan surat setoran pajak ke kas negara melalui tempat pembayaran yang diatur dengan atau berdasarkan peraturan Menteri Keuangan pasal 10 ayat 1. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang poin audit atas penghasilan kena pajak pasal 21. Di mana di pasal 21 ini pemotongan pajak atau penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh yang pertama, pemberi kerja membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Kedua, bendahara pemerintahan yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Ketiga, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Yang keempat, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan penyelenggaraan kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang wajib dilakukan pemotong pajak adalah kantor perwakilan negara asing dan organisasi-organisasi internasional. Agar lebih mudah mengendalikan, perusahaan seharusnya memiliki rekening tersendiri untuk setiap objek pajak penghasilan. Pasal 21. Rekening-rekening ini akan menampung setiap objek PPh 21 yang menjadi sumber pemotongan dan pemungutan dari pajak tersebut. Nilai dari masing-masing rekening ini akan sangat dibutuhkan pada saat pembuatan SPT PPh 21, baik SPT masa maupun SPT tahunan. Jika terdapat perbedaan nilai PPh 21 yang disetor dan dilaporkan dengan nilai objek pajaknya, berarti terdapat penghasilan karyawan yang bukan objek PPh 21 atau masih di bawah PTKP. Hal ini harus disiapkan perinciannya dan penjelasannya sehingga pada saat dilakukan pemeriksaan oleh aparat perpajakan, perusahaan dapat memberi penjelasan dengan cepat dan tepat. Kewajiban perpajakan terkait penghasilan pajak 21 selain menghitung dan memotong pajak dengan benar adalah waktu penyetoran dan pelaporan SPT masa PPh 21 pasal 2 dan pasal 7 PMK nomor 80 garis miring PMK titik 03 garis miring 2010 mengatur tentang batas waktu penyetoran dan pelaporan pajak. Untuk PPh 21, penyetoran pajak paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dari waktu pemotongan dan pelaporan SPT masa PPh 21 paling lama 20 hari setelah masa pajak berakhir. Untuk menghindari internal audit, perpajakan harus memastikan bahwa data-data karyawan yang dihitung pajaknya adalah data yang terbarukan atau up to date. Penerapan tarif PTKP dan tarif pajaknya serta pengisian SPT-nya akurat, penyetoran dan pelaporannya pajak tidak. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang audit atas pajak penghasilan pasal 23. Di mana pasal 23 ini atas penghasilan tersebut di bawah ini dengan nama dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri,
penyelenggaraan kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkannya. Yang pertama, sebesar 15% dari jumlah bruto atas dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G. Bunga sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf F, royalti, dan hadiah penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat 1 huruf E. Kedua, sebesar 2% dari jumlah bruto atas. Yang pertama, sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenai wajib pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi dan jasa konsultasi dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong pajak penghasilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21. Dalam hal wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% daripada tarif yang seharusnya. Orang pribadi sebagai wajib pajak dalam negeri dapat ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak untuk memotong pajak sebagaimana ketentuan yang berlaku. Pemotongan pajak sebagaimana dimaksud tidak dilakukan atas: yang pertama, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank. Kedua, sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi. Ketiga, dividen sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf F dan dividen yang diterima oleh orang pribadi sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat 2C. Keempat, bagian laba sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 3 huruf I. Kelima, sisa hasil usaha koperasi yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. Keenam, penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha atas jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur pinjaman dan pembiayaan yang diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Sebagai pemotong, wajib pajak harus menerbitkan bukti potong yang cukup sesuai dengan objek pemotongnya dan menyerahkan kepada wajib pajak yang dipotong penyetoran PPh pasal 23 oleh pemotong pajak harus dilakukan paling lama tanggal 10 bulan berikutnya dan pelaporannya paling lama tanggal 20 hari setelah masa pajak berakhir. Sebagai yang dipungut PPh 23, wajib pajak harus mendapatkan bukti pungut dari pemungut yang akan digunakan sebagai bukti pada saat mengkreditkan pajak terutang pada saat dibuat laporan pajak akhir tahun. Untuk menghindari terjadinya perbedaan antara objek pajak pada SPT masa PPh 23 dengan biaya-biaya yang menjadikan objek pemotongan PPh 23 tersebut, perusahaan harus melakukan penyertaan antara biaya-biaya yang merupakan objek pemotongan PPh 23 yang seharusnya dibuat dalam rekening tersendiri dengan objek pajak pada SPT masa PPh 23. Hal ini sangat bermanfaat dalam menyelaraskan hubungan antara SPT masa PPh 23 dengan laporan laba rugi interim yang dibuat perusahaan. Jika masih terdapat perbedaan sebelum SPT masa dilaporkan, harus dicari penyebabnya. Apakah pemotong wajib pajak dilakukan pada saat pengakuan prepaid expense atau terdapat pengakuan provinsi biaya atau accrued expense yang belum menimbulkan kewajiban pemotongan pajak. Atas perbedaan-perbedaan ini,
harus disiapkan data dan penjelasan yang memadai dan jika perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu sebelum SPT dilaporkan. Sehingga pada saat terjadi pemeriksaan atas masalah ini, perusahaan telah memiliki data dan menjelaskan yang memadai untuk disampaikan kepada petugas pajak yang melakukan pemeriksaan. Program Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang audit atas pajak penghasilan pasal 25. Yang pertama, besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk setiap bulan adalah sebesar pajak penghasilan yang terutang menurut surat pemberitahuan pajak penghasilan tahun pajak yang lalu dikurangi dengan yang pertama, pajak penghasilan yang dipotong sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 23 serta pajak penghasilan yang dipungut sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 dan pajak penghasilan yang dibayar atau terutang di luar negeri yang diboleh dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 24 dibagi 12 atau banyaknya bulan dalam bagian tahun pajak. Kedua, besarnya angsuran pajak yang harus dibayar sendiri oleh wajib pajak untuk bulan-bulan sebelum surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan disampaikan sebelum batas waktu penyampaian. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan sama dengan besarnya angsuran pajak untuk bulan terakhir tahun pajak yang lalu. Ketiga, apabila dalam tahun pajak berjalan diterbitkan surat ketetapan pajak untuk tahun pajak yang lalu, besarnya angsuran pajak dihitung kembali berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut dan berlaku mulai bulan berikutnya setelah bulan penerbitan surat ketetapan pajak. Keempat, Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak dalam tahun pajak berjalan dalam hal-hal tertentu sebagai berikut. Wajib pajak berhak atas kompensasi kerugian. Wajib pajak memperoleh penghasilan tidak teratur. Surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan tahun yang lalu disampaikan setelah lewat batas waktu yang ditentukan. Wajib pajak diberikan perpanjangan jangka waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan. Wajib pajak membetulkan sendiri surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan yang mengakibatkan angsuran bulanan lebih besar dari angsuran bulanan sebelum pembetulan dan terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak. Kelima, Menteri Keuangan menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak bagi wajib pajak baru, bank, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, wajib pajak masuk bursa, dan wajib pajak lainnya yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang harus membuat laporan keuangan berkala, dan wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu dengan tarif paling tinggi 0,75% dari peredaran bruto. Keenam, wajib pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP dan telah berusia 21 tahun yang bertolak ke luar negeri wajib membayar pajak yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintahan. Ketujuh, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 8 berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2020. Tentang penyetoran PPh 25 harus dilakukan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. SPP atas setoran tersebut harus disimpan dan memiliki nilai yang sama dengan angsuran PPh 25 yang telah dilakukan pada buku besarnya. Pengkreditannya
PPh 25 pada perhitungan pajak terutang akhir tahun harus didukung atau dilampiri dengan SSP PPh 25 dengan jumlah yang sama. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang audit kewajiban pajak. Kewajiban wajib pajak yang telah ditetapkan sebagai pengusaha kena pajak atau PKP meliputi pemungutan, penyetoran, dan pelaporan pajak pertambahan nilai atas penyerahan barang kena pajak atau BKB dan atau jasa kena pajak atau JKP yang diserahkan seperti yang diatur pada pasal 3A dan pasal 4 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN. Yang pertama, pengusaha yang melakukan penyerahan barang kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Import barang kena pajak, penyerahan jasa kena pajak di dalam daerah pabean yang dilakukan oleh pengusaha. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean. Ekspor barang kena pajak berwujud oleh pengusaha kena pajak. Ekspor barang kena pajak tidak berwujud oleh pengusaha kena pajak dan ekspor jasa kena pajak oleh pengusaha kena pajak. Kecuali pengusaha kecil yang batasnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak dan wajib memungut, penyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai atau PPN dan pajak penjualan atas barang mewah yang terutang. Yang kedua, pengusaha kecil dapat memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak wajib melaksanakan ketentuan Undang-Undang PPN. Ketiga, orang pribadi atau badan yang memanfaatkan barang kena pajak tidak berwujud dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf D dan atau yang memanfaatkan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf E wajib memungut, menyetor, dan melaporkan pajak pertambahan nilai yang terutang yang perhitungan dan tata caranya dilakukan dengan peraturan Menteri Keuangan. Keempat, ketentuan mengenai batasan kegiatan dan jenis jasa kena pajak yang atas ekspornya dikenakan pajak pertambahan nilai diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Di samping mewajibkan PKP untuk memungut PPN atas penyerahan BKP atau JKP, Undang-Undang PPN juga mengecualikan dan dari pemungutan PPN atas pengendalian BKP atau PKP berikut ini. Yang pertama, jenis barang yang tidak dikenai pajak perbandingan adalah barang tertentu dalam kelompok barang. Barang hasil pertambangan dan hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya, barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya. Yang terakhir, uang emas, batang, dan surat berharga. Kedua, jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai adalah jasa tertentu dalam kelompok jasa, jasa pelayanan kesehatan medis, jasa pelayanan sosial, jasa pengiriman surat dengan perangko, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa keagamaan, jasa pendidikan, jasa kesenian dan hiburan, jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan, jasa angkutan umum di darat dan di air, serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri. Jasa tenaga kerja, jasa perhotelan. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintah secara umum, jasa penyediaan tempat parkir, jasa telepon umum dan dengan menggunakan uang logam,
jasa pengiriman uang dengan wesel pos, dan jasa boga atau catering. Atas penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan sesuai dengan KMK nomor 84 PMK _03 2012, wajib pajak wajib menerbitkan faktur pajak untuk setiap pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A dan atau pasal 16 atas penyerahan BKP atau JKP yang dilakukan sesuai dengan KMK nomor 84 PMK _03 2012, wajib pajak wajib menerbitkan faktur pajak untuk setiap pengusaha kena pajak wajib membuat faktur pajak untuk setiap. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf A dan pasal 16D Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Kedua, penyerahan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf C Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Ketiga, ekspor barang kena pajak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf F Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Keempat, ekspor barang kena pajak tidak berwujud sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf G Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai, dan ekspor jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat 1 huruf H Undang-Undang Pajak Pertambahan. Faktur pajak ini harus dibuat pada saat penyerahan BKP dan atau JKP. Kedua, saat penerimaan pembayaran dalam hal pembayaran terjadi sebelum penyerahan BKP dan atau sebelum penyerahan JKP. Ketiga, saat penerimaan pembayaran termin dalam hal penyerahan sebagaimana tahap pekerjaan atau saat PKP rekanan penyampaian tagihan kepada bendahara pemerintah sebagai pemungut PPN. Faktur penjualan yang memuat keterangan dan yang pengisiannya sesuai dengan ketentuan dalam faktur pajak yaitu memuat 1. Nama alamat NPWP yang menyerahkan BKP atau JKP. 2. Nama alamat dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP. Keempat, PPN yang dipungut. Kelima, PPN BM yang dipungut. Keenam, kode nomor seri dan tanggal pembuatan faktur pajak. Dan 7. Nama dan tanda tangan yang berhak menandatangani faktur pajak dapat dipersamakan sebagai faktur pajak. Di samping faktur pajak, Peraturan Dirjen Pajak nomor per 27 PJ 2011 juga menetapkan beberapa dokumen yang berkedudukan persamaannya dengan faktur pajak. Dokumen-dokumen tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, 1. Pemberian ekspor barang atau PEB yang telah diberikan persetujuan ekspor oleh pejabat yang berwenang dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PEB tersebut. Kedua, surat perintah penyerahan barang atau SPPB yang dibuat atau dikeluarkan oleh Bulog atau Dolog untuk penyaluran tepung terigu. Ketiga, faktur nota bon penyerahan atau PNBP yang dibuat atau dikeluarkan oleh Pertamina untuk penyerahan bahan bakar minyak dan atau bukan bahan bakar minyak. Keempat, tanda pembayaran atau kwitansi untuk penyerahan jasa telekomunikasi. Kelima, tiket, surat kargo udara atau airway bill atau pembuktian penyerahan atau delivery bill yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa angkutan udara dalam negeri. Keenam, nota penjualan jasa yang dibuat atau dikeluarkan untuk penyerahan jasa ke pelabuhan. Ketujuh, tanda pembayaran atau kwitansi listrik. Kedelapan, pemberitahuan ekspor jasa pajak atau barang kena pajak tidak berwujud yang dilampiri dengan invoice yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pemberitahuan ekspor jasa kena pajak atau barang kena pajak tidak berwujud untuk ekspor jasa kena pajak atau barang kena pajak tidak berwujud. Kesembilan,
pemberitahuan impor barang atau PIB dan dilampiri dengan surat setoran pajak, surat setoran pabean, cukai dan pajak SSCP, CP, dan atau bukti pemungutan pajak oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan PIB tersebut. Untuk impor barang kena pajak dan surat setoran pajak untuk pembayaran pajak pertambahan nilai atas pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Ke-10, bukti tagihan atas penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak oleh perusahaan air minum. Ke-11, bukti tagihan atau trading confirmation atas jasa kena pajak oleh perantara efek dan bukti tagihan atas penyerahan jasa kena pajak oleh perbankan. Apabila dalam suatu masa pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, selisihnya merupakan pajak pertambahan nilai yang harus disetor oleh pengusaha kena pajak. Wajib pajak harus menyetor PPN yang telah dipungut atau PPN keluaran. Setelah dikompensasikan dengan PPN masukan pada masa yang sama, paling lama tanggal 15 bulan berikutnya dan harus dilaporkan paling lama akhir bulan berikutnya setelah masa pajak berakhir, atau pasal 2 dan pasal 7 PMK nomor 80 PMK.03/2010. Apabila dalam suatu masa pajak masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada pajak keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan ke masa pajak berikutnya. Atas kelebihan pajak masukan tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian pada akhir tahun buku. Pajak masukan yang dikreditkan harus menggunakan faktur pajak yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pasal 13 ayat 5 dan ayat 9 ayat 2A Undang-Undang PPN. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan BKP atau JKP harus dikreditkan dengan pajak keluaran di tempat pengusaha kena pajak dikukuhkan. Pajak masukan yang dapat dikreditkan tetapi belum dikreditkan dengan pajak keluaran pada masa pajak yang sama dapat dikreditkan pada masa pajak berikutnya paling lama 3 bulan setelah berakhirnya masa pajak yang bersangkutan sepanjang sebelum dibebankan sebagai biaya dan belum dilakukan pemeriksaan. Pasal 9 ayat 9 Undang-Undang PPN. Memaksimalkan PPN masukan yang dapat dikreditkan adalah bagian dari strategi wajib pajak untuk meminimalkan arus kas keluarnya untuk penyetoran PPN. Maka dari itu, wajib pajak harus memastikan bahwa semua faktur pajak atas pembelian yang telah dipungut PPN telah diterima dan memenuhi syarat untuk dikreditkan atau diisi dengan lengkap dan tidak cacat. Pasal 9 ayat 8 Undang-Undang PPN pengkreditan pajak masukan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak dapat diberlakukan bagi pengeluaran untuk perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Kedua, perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha. 3. Perolehan dan pemeliharaan kendaraan bermotor berupa sedan dan station wagon kecuali merupakan barang dagangan atau disewakan. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean sebelum pengusaha dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 5 atau ayat 9 atau tidak mencantumkan nama, alamat, dan nomor pokok wajib pajak, pembeli barang kena pajak, dan atau penerima jasa kena pajak. Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean yang faktur pajaknya tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 6. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajaknya masukannya ditagih dengan penerbitan ketetapan pajak. Perolehan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang pajak masukannya tidak dilaporkan dalam surat pemberitahuan masa
pajak pertambahan nilai yang ditemukan pada waktu dilakukan pemeriksaan dan perolehan barang kena pajak selain barang modal atau jasa kena pajak sebelum pengusaha kena pajak memproduksikan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Pajak masukan yang dibayar untuk perolehan barang kena pajak dan perolehan jasa kena pajak yang atas penyerahannya dibebaskan dari pengenaan pajak pertambahan nilai tidak dapat dikreditkan. Di samping memaksimalkan pengkreditan pajak masukan, meminimalkan arus kas keluar untuk penyetoran PPN juga dapat dilakukan dengan menunda penerbitan faktur pajak terhadap penjualan yang belum diterima pembayarannya dengan menunda pengakuan penjualan sampai akhir bulan berikutnya. Program pemeriksaan untuk audit PPN disajikan pada tabel 9.6 berikut ini. Sekian presentasi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada perbuatan dan perkataan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.